Oke. Saya screen dulu Kak ya. Pak, bentar Pak. Kayak Epi di rumah. Iya, udah pulang sekolah nanti, Ili. Kami Oh, pulang ini masih sekolah. Apa? Masih sekolah. Oh, iya. Baik Kak ya. Siap nanti. Maaf, saya sebentar. Yuli sekolah sampai maghrib. Bagus dulu. Benar. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, kakak-kakak semua, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai orientasi untuk pembelajaran pertama ini kakak-kakak, marilah kita sepakati bersama dalam proses tatap maya ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup. Jadi di sini kamera selalu menyala, mematikan mikrofon, kemudian hadir sepenuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chatnya, kemudian kita klik respon sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi kalau misalkan kakak-kakak semuanya dalam proses pembelajaran kita ada yang mungkin ada kesibukan, tetap mengikuti walaupun kakak-kakak tidak bisa hadir seperti ini. Agak dribble Pak ya suaranya.
Oke, baik. Hari ini materi yang pertama untuk orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Kakak-kakak tadi sudah melaksanakan pembukaan di BGP. Kemudian hari ini kita lanjutkan untuk materi orientasi ya. Jadi yang pertama orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam budaya. Oke, perkenalkan dulu ya. Mungkin saya akan memperkenalkan nama saya Sila Cator, nama saya di Wahyu Putra. Kemudian tempat tugas saya di SD Negeri 10 Siak Kecil. Kemudian tempat tinggal saya di Desa Lubu Muda, Kecamatan Siak Kecil. Baik kakak-kakak semuanya, di sini kita sepakati ya Kak, bahwasanya di sini kita semuanya memanggil kakak ya, karena dari pertama kami ikut di fasilitator pertama kemarin semuanya seluruhnya memanggil kakak. Jadi hari ini kita samakan persepsi biar kita sama-sama nampak muda ya untuk kakak-kakak, bisa juga kita mengerti yang tua kita panggil kakak. Jadi memang agak lain ya sebenarnya, tapi itu salah satu kesepakatan bersama dari BPJP. Oke, yang pertama mungkin kakak-kakak bisa menuliskan nama bapak di nama bapak, kemudian kita langsung saja lah ya, kita satu persatu memperkenalkan diri, kemudian nama, kemudian tempat tugas, dan tempat tinggal. Mungkin bisa dibuka rupanya mikrofon kakak-kakak. Bisa kita mulai kakak-kakak ya. Dari siapa dulu? Kemudian dari Kak Yuli bisa membuka on cam-nya dan memperkenalkan diri. Kak Yuli. Kak Yuli bisa memperkenalkan diri namanya. Bisa dibuka mic-nya Kak. Izin Kak, suaranya kadang jelas, kadang tidak, kadang boring, kadang juga kecil kedengarannya. Tidak. Jadi suaranya itu kadang enggak terdengar jelas. Oh ya, suaranya. Maaf. Dengar Kak? Dengar suara saya? Halo? Dengar Kak. Dengar Kak? Dengar Kak. Oh, kalau Ya coba lanjut aja dulu Pak. Halo Kak. ayo, kalau dengar coba dari Kak Ahmad dulu lah memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Sabirin dari SMP Negeri 3 Mangga. Oke, kita lanjutkan ke Vivaldi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivaldi Ghazali, tempat tugas di SMP Negeri 1 Mandau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ahmad Mirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Solirin, tempat tugas di SMP Negeri 3 Mandau. Terima kasih. Kemudian Kak Muhammad Rifki bisa memperkenalkan diri. Paham. Bisa diulang, Pak? Muhammad Rifki bisa memperkenalkan diri, Kak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, Pak. Asal tugas di SMP Negeri 1 Mandau, Pak. Oke. Terima kasih, Kak. Ini lanjutkan Kak Robain ya. Kak Robain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Oci Robain, bertugas di SMP 1 Mandau. Terima kasih. Selanjutnya Kak Siti Ghazali. Kak Siti Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivaldi Ghazali, asal tempat tugas SMP Negeri 1 Mandau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Husnul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal Bapak kita, Bapak Fasilitator, rekan-rekan semua, kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Husnul Huda. Saya bertugas di SMA Negeri 7 Mandau. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riki Duri ya. Riki, di keterangan situ di Kak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Oktoven. Saya berasal dari SD Negeri 7 Mandau. Terima kasih. Kak Yoga. Oke, kenalkan Kak Yoga. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yoga Pratama. Saya bertugas di SDN 11 Mandau. Selanjutnya Arif. Yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat. Sekarang bertugas di SMP Negeri 5 Mandau. Oke, Kak, terima kasih. Kita lanjutkan Kak Hafiz ya, Hafiz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Hafiz, saya bertugas di SD 20 Mandau. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Joshua. Kak Joshua. Ya, siapa? Selamat siang.
Perkenalkan, nama saya Joshua Ardianto, saat ini bertugas di SMP Negeri 5 Mandau. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ke mungkin selebihnya karena tidak tercatat, coba langsung saja menyebutkan namanya, kemudian tempat tugasnya, kemudian tempat tinggalnya. Nama saya Suherman, Pak. Nama Suherman, Ketua SMP 2 Mandau, tinggal di Duri, Pak. Masih satu lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para masyarakat dan bapak-bapak dan ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Wina Vita. Saya bertugas di SMA Negeri 3 Mandau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kita saling sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita masuk kepada perkenalan tadi sudah masuk, kita masuk ke perkenalan fasilitator. Itu sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan 15 menit PJOK para diperlukan pada peserta didik, kemudian 5 menit pengantar melakukan modul 2.1, kemudian 10 pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, dan 10 perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian modul situ 1, 5 pemaparan tujuan sesi penjelasan agenda kegiatan, apa itu refleksi, tindakan rutin dan tindakan efektif, dan selanjutnya yang 10 menit terakhir apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik manja refleksif, kemudian 10 menit analisa cerita, kemudian refleksi dan keputusan. Baik, kakak-kakak semuanya. Kita menentukan ketua kelasnya, Kak. Siapa bisa menjadi ketua kelasnya dalam proses PKG ini, komunikasi? Bisa ditunjuk teman-temannya jadi ketua kelas. Pak Suherman aja, Pak. Oke, Pak Suherman ya. Jangan saya lagi, Pak. Yang udah muka lagi. Yang udah muka banyak, Pak. Nah, Oci aja, Oci. Enak lagi, Pak. Ya. Oh, Coba Oci enak lagi, Pak. ada tuh. Kita sepakati bersama kan ya. Bang Husnul. Mohon izin Pak Tri. Mohon izin Pak Tri. Ya. Halo Pak Tri. Ya. Halo Pak Tri. Ya, boleh. Mohon izin ada yang mau disampaikan Pak Tri. Ada yang mau disampaikan Pak Tri. Halo. Oke, Ya, Kak. jadi pertama-tama terima kasih sudah terima kasih sudah diberikan kesempatan. Pertama yang mau saya tanyakan, tatap muka dalam bentuk tatap muka dalam bentuk Zoom atau apakah setiap hari seminggu atau selanjutnya seminggu. Ini mungkin Selanjutnya, permintaan dari saya dan mungkin ada beberapa kawan yang punya aktivitas selain mengajar di sore hari. Khusus saya dari jam 16 itu sampai malam melatih di tenis
Dan mungkin beberapa kawan-kawan yang lain juga sama, seperti Faldi itu melatih juga sore biasanya itu. Seperti Faldi itu melatih juga sore biasanya. Kalau saya Jadi ingin memberikan kalau masukan, saya misalnya ingin memberikan masukan, ini kita laksanakan misalnya sama seperti hari ini kita laksanakan itu sekitar jam hari 1 ini sampai jam 3 sore. sekitar jam 1 sampai jam 3 sore. Di sore tidak ganggu. Begitu juga Di sore tidak malam hari juga bisa untuk malam hari keluarga. mungkin bisa untuk Nah, kemudian kemudian mungkin sesekali mungkin sesekali karena kita tidak bisa presentasi dari jam 1 sampai jam 3 mungkin dari karena jam 1 sampai jam 3 berbagai kendala kita mungkin karena zoomnya berbagai kendala kita zoomnya dan apabila sore. Zoom itu Dan jadwalnya apabila bersamaan dengan aktivitas kita melatih, apakah boleh kami tetap ikut Zoom, HP-nya kami hidupkan, Zoom-nya kami hidupkan, tapi kami tetap melatih gitu. Jadi bagaimana kalau kondisinya seperti ini Kak Tri? Kami mohon kebijaksanaannya. Oke, ya Kak, kalau untuk kesepakatan kita sesuai kesepakatan saja Kak. Kalau misalnya ada aktivitas di luar, tetap bisa ikut walaupun menggunakan kamera handphone. Jadi, tetapi kita harus tetap ikut Zoom ya Kak ya, walaupun kamera itu on cam ya, tapi sebisanya kamera on cam kita tetap mengikuti tatap maya ini. Itu aja Kak. Kalau yang jadwal Zoom kita ini sedikit Kak Tri, apakah setiap hari atau ada beberapa kali dalam seminggu? Oke Kak ya, kita sudah dikasihkan kalender Zoom-nya. Belum dikasihkan ya Kak ya? Belum lagi Kak. Belum. Ya. Iya. Jadi nanti tatap mayanya itu dari Senin ini, kemudian kita lanjutkan Rabu, kemudian Sabtu kita lanjutkan lagi. Senin, Rabu. Oke kakak-kakak, ada lagi yang tanyakan? Senin, Rabu, Sabtu. Ya, Senin, Rabu, Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu. Makanya kita sepakati bersama kakak-kakak. Jam berapa itu kira-kira? Kita sepakati bersama kakak-kakak. Jam berapa kita bisa mulai? Jam 1:30 atau jam 1:30 kita sepakati bersama. Oke, kita lanjutkan ya Kak. Ada yang ditanyakan lagi? Boleh bertanya satu enggak? Halo Kak Tri, bentar. Halo. Halo Kak Tri. Halo. Kak Tri boleh bertanya Halo enggak? Kak Tri. Halo. Oke Kak, siapa namanya? Ya, sebentar. Oh iya, Kak Vivi. Kak Vivi dulu ya. Iya. Izin dulu Kak, soalnya tadi belum ada perkenalan. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Evi Dayanti. Saya bertugas dari SMP Negeri 3 Mandau. Gini Kak, tadi setelah saya dengar orientasi PKG PJOK tadi, di sana disampaikan tanggal 13 sampai tanggal 19 Oktober itu luring ya Kak ya? Iya Kak ya? Iya Kak Tri? Ya, betul. Halo. Sedangkan di jadwal PPG kami, PPG saya ya Kak Tri ya, itu dari tanggal 13 sampai tanggal 19 Oktober itu luring ya yang kita PKG, sedangkan tanggal 18 sampai tanggal 20 Oktober kami ujian tertulis PPG. Itu kalau seandainya ya Kak Tri ya, kalau misalnya waktunya berdempet, apakah ada solusi gitu Kak Tri? Kalau untuk kegiatan PPG nanti kita menyesuaikan Kak, nanti gitu. Bisa dikomunikasikan dengan kakak-kakak panitia nanti. Saya juga ikut gitu ya Kak ya. Iya. dalam apa untuk
waktu tingkat 2, jadi kita menyesuaikan saja. Soalnya, ya Kak. Jadi konsultasi aja nanti kita dengan kakak-kakak panitia. Oke Kak? Oke, makasih Kak atas waktunya, jawabannya Ada juga. lagi? Ada Kakak? Halo Kak Tri. Ya, lanjutkan Kak. Tadi mungkin ada tertinggal. Kita Zoom-nya kan Senin, Rabu, Sabtu ya. Ya, di Senin, Rabu, Sabtu. Kira-kira jadwalnya Kak Tri, jamnya jam berapa? Apakah sama dengan yang sekarang atau bagaimana? Sesuai dengan mungkin ada beberapa kendala dari kami untuk sore dan juga malam. Ini aja Kak, nanti kita sepakati bersama. Nanti setiap setelah sesi kita sepakati berapa waktunya atau kita tentukan, misalkan jam 1.30, kemudian atau jam 2 kita sepakati bersama. Gitu. Kalau masalah waktu kita sendiri yang akan menentukan bersama sesuai kesepakatan. Tetapi kalau bisa waktu itu kita on time, maksudnya gini, kalau jam 1.30 kita beri waktu sekitar 10 menit untuk menunggu teman-temannya masuk ke Zoom. Gitu. Oke Kak? Ya oke, berarti kita sepakati 1.30 sampai jam 3 ya. Ya. Nah, boleh. Mungkin kalau ada kendala lain bisa kita masukkan jam 2 sampai jam 3.45 gitu, seperti itu. Oke Kak, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita ya Kak. Yang pertama, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Coba kakak-kakak bisa menjawab langsung di kolom chat, atau langsung menjawab bisa, atau kakak langsung dibuat di kolom chatnya. Kolom chatnya Kak bisa dituliskan. Buatkan nama, kemudian jawab pertanyaan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Coba ditulis di kolom chat ya. Ayo Kak, ditulis di kolom chatnya. Pertanyaan awal, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah?
tradisi Oktober, menurut saya tujuan pendidikan jasmani adalah tidak hanya menggambarkan bakat anak secara fisik, tetapi mengembangkan mental, sosial, dan emosional. Ya, bagus Kak. Kemudian Kak Oci Rubai, tujuannya menurut saya yaitu untuk mendorong peserta didik dalam pengembangan keterampilan motorik dan juga mengetahuinya bagaimana caranya agar bisa menjalani pola hidup yang sehat. Kemudian Kak Enti Wijayanti, tujuan pelajaran TPOK di sekolah selain membentuk fisik, mental, sosial, emosional, juga intelektual. Selanjutnya Kak Ahmad Sobiri, tujuannya menurut saya membantu anak belajar tentang pentingnya olahraga, kemudian cara berolahraga yang benar dan manfaat olahraga yang bagi kesehatan. Oke, baik. Tadi data berkembang ya, prestasi Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini tidak menunjukkan sebab. Ini salah satu, apakah betul PJOK itu untuk prestasi atau untuk kita selama 80 tahun terakhir. Kalau kita lihat data berkembang ya, prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangannya jika memang benar PJOK menyumbangkan prestasi di Indonesia. Selanjutnya, olahraga itu sebagai PJOK itu sebagai hiburan. Kadang orang menganggap PJOK itu main ya. Kalau misalkan di sekolah itu kita tuh kalau di bidang studi lain bicara ambil bola, tendang sana, tendang sini ya. Tidak ada esensi yang melekat dalam diri PJOK. Apakah betul peran guru PJOK itu untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut Kakak, apakah betul peran guru PJOK itu untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Halo Kakak, apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan? Kemudian kita lanjutkan ya. Apakah betul PJOK kebugaran? Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya. Seperti mungkin kita di sekolah, kita gotong royong, itu tidak termasuk kebugaran. Apakah itu termasuk PJOK untuk kebugaran? Tidak seperti. Menurut kakak-kakak macam seperti apa? Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Selanjutnya, tantangan utama PJOK ya. Yang pertama, krisis identitas, kemudian krisis arah, kemudian krisis fokus. Jadi tantangan utama di PJOK sekarang. Selanjutnya, dari pertanyaan tersebut ya, kita membutuhkan mengkonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran atau engagement ya. Engagement di sini yaitu keterlibatan ya, keterlibatan peserta didik. Jadi seperti tadi kakak ada yang bilang sebagai sosial emosional ya, itu sangat bagus. Kemudian mungkin ada juga yang menjawab tentang peran PJOK sebagai untuk melatih fisik ya, betul.
Tetapi ada yang lebih esensi dalam peranan kita sebagai guru PJOK. Tujuan utama guru PJOK ya, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis, ya, secara pedagogis, dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan secara aktif. Itu salah satu tujuan. Tapi lebih esensialnya bahwa pembelajaran PJOK itu semuanya berpusat kepada peserta didik. Ya. Jadi tujuan mendasar PJOK itu adalah pembelajaran peserta didik menempuh perjalanan yang dirancang secara hati-hati dan penuh pertimbangan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap yang menjadi disposisi penting untuk edukasi secara jasmani sepanjang hayat. Jadi untuk esensinya pembelajaran PJOK ini yaitu sebagai pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ini salah satu. Baik, ini gambaran PJOK kita sebagai memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi peran guru PJOK itu adalah yang pertama memfasilitasi kegiatan belajar dalam menikmati gerak. Involving terlibat, kemudian engaging, ya. Engaging tidak hanya terlibat tetapi juga berkomitmen berperan. Kemudian having fun, bersenang-senang, kemudian versus enjoying, maksudnya di sini tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Kata-kata selanjutnya perkembangan pelajaran PJOK. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Kemudian kondisi yang diharapkan, guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada guru. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan askilitas. Kemudian pembelajaran untuk semua peserta didik. Kemudian kebutuhan PJOK, orientasi PJOK sebagai pembelajaran yang peserta didik. Kemudian kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik. Selanjutnya, tujuan dan dampak programnya. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Kita sebagai guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bertahap. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas Jasmani sepanjang hari. Baik ya, kakak-kakak semuanya. Berawal dari pertanyaan Kak Vicky tadi bahwa ya ada kegiatan untuk Oktober itu ada tatap luring ya. Di sini ada pengantar lakukan modul 21. Jadi di sini kakak-kakak semuanya. Sebelum saya melanjutkan materi kita, ini ada sedikit pengantar yaitu program PKP PJOK. Jadi di sini nanti kakak-kakak semuanya mengupload video pembelajaran menggunakan modul ajar. Jadi ini informasi yang saya berikan biar nanti kakak-kakak tidak terkejut sekitar pertemuan
di modul 2.1 ya. Kemudian pembelajaran 1 ya, konsep dan keterampilan mengajar PJ suara yang efektif. Nah, di sini nanti ada lakukan. Ini ada penjelasannya di sini. Dilanjutkan dengan aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek besok di modul 2.1, yaitu praktikanlah ya. Jadi video itu berdurasi 30 menit secara natural. Kemudian mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Jadi suaranya harus jelas ya Kak, untuk masuk ke video. Kemudian yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran SPP atau modul ajar. Nanti ada di link di rekaman pribadi di RSS. Kemudian batas waktu pengunggahannya 8 Oktober 2024 ya, pada elaborasi modul 2.1. Sekarang kita belum belajar, nanti di 21 di materi elaborasi 2.1. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan ke refleksi ya Kak. Saya tutup dulu screen-nya dulu. Baik, semuanya agenda modul 1 tadi sudah kita bahas tentang orientasi dan perkenalan. Baru kita masuk ke refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK. Jadi kita sudah mengetahui tadi bahwasanya untuk PJOK ini, pembelajaran PJOK semuanya berpusat kepada didik SCR, Center Learning ya. Jadi kita melakukan refleksi ya, bagaimana kita melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mensosialisasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta kehidupan. Mengenal refleksi, mengapa dan apa, dan analisis cerita. Apa itu refleksi kakak-kakak? Ada yang tahu? Apa itu refleksi kakak-kakak? Ada yang tahu kakak-kakak? Refleksi itu apa? Menurut Albin Easter ya, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, Albin Easter ya. Jadi di sini paradigma sendiri yaitu bisa diartikan sebagai pola model atau kerangka kerja
yang berfungsi sebagai standar acuan atau contoh untuk suatu. Halo kakak, dengar suaranya ya? Refleksi itu ya, sebetulnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, kemudian apa yang membuat itu terjadi. Dan bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut dalam peran kita sebagai guru. Fokus kita adalah bagaimana kita merefleksikan suatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dengan praktek untuk meningkat kesadaran kita ke atas praktek pembelajaran yang kita lakukan. Ya. Mengapa kita melakukan refleksi? Refleksi itu sebetulnya sudah sering kita lakukan ya dalam sehari-hari. Memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, bagaimana kita membuat atau mengatasi kejadian tersebut. Dalam peran kita sebagai guru, fokus kita adalah merefleksikan kegiatan tersebut. Kemudian apa itu refleksi? Refleksi bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dan profesinya secara profesional. Jadi dalam kata lain, kata-kata bahwasanya refleksi itu kita mereview kembali pembelajaran kita yang ada di kelas atau di lapangan, bagaimana kita bisa meningkatkan peran kita sebagai guru, bisa mereview kembali pembelajaran kita agar kita berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Ya, ini tadi yang saya paparkan. Mungkin selanjutnya, kakak-kakak, tindakan seorang guru ya. Biasanya kita sebagai guru olahraga ya, mengabsen. Jadi bagaimana tindakan kita merefleksikan diri? Mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin saja kita mengabsen dengan gaya yang membuat peserta didik itu lebih. Kemudian menyampaikan materi. Refleksi perbaikannya, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kemudian meminta murid berbaris. Kemudian memberikan kalimat instruksi. Tindakan refleksinya bisa juga kita mengabsen dengan cara yang berbeda tadi yang saya jelaskan pertama. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Mungkin dalam kita sebagai guru PJOK sering ya membariskan itu tidak beraturan. Mungkin kita bisa juga membuat variasi yang bisa siswa tersebut
mengasihkan menurut peserta didik. Ya, selanjutnya kakak-kakak memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Itu salah satunya tindakan kita seorang guru. Baik. Nah, 7 karakter praktik mengajar reflektif ya kakak-kakak. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek pengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Yang 4, kakak-kakak semuanya selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik, kemudian dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas pengajar. Berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Mungkin kakak-kakak semuanya ingin ditanyakan sampai di sini. Kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangannya. Kakak ingin ditanyakan? Oke, baik, kakak-kakak. Assalamualaikum, Kak. Ya. Ya. Kak, siapa nih namanya? Evi, Kak. Kak Evi. Silakan Kak Evi. Begini, Kak. Nanti kan setelah Kakak menjelaskan ini, ada gak nanti modul yang akan diberikan untuk kami untuk belajar kayak gitu ya, Kak ya? Izin tanya ya, Kak. Ada lain lagi yang ditanyakan? Oke, saya ingin jawab ya, Kak ya. Kalau untuk modul itu di dalam LMS semuanya ada, Kak. Jika kita nanti baca-baca saja di situ untuk belajar-belajar apa materi-materinya yang bisa kakak-kakak semuanya pelajari. Itu aja, Kak. Makasih, Kak. Udah jawab. Oke, ada lagi yang ingin bertanya kakak-kakak semuanya? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke analisis cerita ya, Kak. Coba kakak baca cerita ini. Pak Raga adalah guru PJK yang atletis, energik, dan anak antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda tinggi apapun murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran saat murid menjadi pelatih
maka murid akan mengobservasi bagaimana temannya dilakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bola mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, maka fokus pada ring basket. Sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid pada lemparan awal mereka melakukan cara merendahkan lutut, kemudian menghasilkan bahwa mereka mengerti tentang menentukan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Pertanyaannya, coba kakak semua hubungkan bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktek mengajar PJOK kakak-kakak semuanya selama ini. Yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang harus kakak-kakak lakukan? Coba bisa dijawab kakak-kakak. Atau ditulis di kolom chat saja, Kak. Bisa dituliskan di kolom chat ya, Kak. Mungkin bisa diputuskan, Kak, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan, oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak selama ini. Kemudian apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak ingin lakukan? Dengar nggak?
Bisa dijawab di kolom chat, Kak. Pertanyaan yang nomor 1 ini. Udah dijawab Kak, cuma refleksinya belum. Oke, Kak. Oke, Kak Evi Wijayanti, dia menjawab, menurut pendapat saya, Pak Raga ini menggunakan asesmen pembelajaran, asesmen as learning, karena asesmen ini melibatkan siswa lebih aktif ya. Sedangkan Kak Oci Robain, teknik mengajar Pak Raga baik ya, sehingga teknik menembak siswanya meningkat. Hubungan dengan mengajar saya, kalau saya di sekolah ya mempunyai keterbatasan ya tadi ya, sarana dan prasarana sehingga kurang efektif. Kemudian Kak Oci Robain, refleksinya jika sarana dan prasarananya baik akan membantu siswa ya dalam memahami proses belajar dengan baik, sehingga yang diterima siswa baik. Kata-kata semuanya, jawaban yang diberikan sangat bagus sekali, sangat reflektif, karena sesuai dengan kondisi yang ada dalam cerita analisis Raga. Jadi saya bisa simpulkan, Kak Raga ini bisa juga mempunyai karakteristik pada mengajar reflektif, seperti memiliki fokus kepada tujuan dan konsentrasi dalam proses pengajaran yang dilakukannya dan berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dan inovatif dan menyusun model pembelajaran yang sudah dipelajarinya. Jadi apa hubungannya dengan pembelajaran yang kita di sekolah? Bisa saja seperti Kak Evi tadi, melibatkan siswa lebih aktif. Mungkin
Oci bilang tadi bisa juga menghubungkan dalam meningkatkan cara mengajarnya di sekolah, walaupun keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi apabila ya refleksi seperti apa yang bisa dilakukan, bisa juga kita buat melakukan pengamatan kepada siswa, salah satunya asesmen learning yang ditulis oleh Kak Evi, atau bisa juga dengan membantu proses belajar dengan baik yang dibuat oleh siswa tersebut, yang dijawab oleh Kak Evi tadi. Bisa juga melakukan pertanyaan apa kekurangan dan kelebihan siswa tersebut dalam proses pembelajaran, menyiapkan buku penilaian dan data yang bisa menjadi acuan siswa tersebut. Jadi itu salah satunya kesimpulan dari pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, kakak-kakak, setelah kakak-kakak tadi mengisi refleksi, maka dari akhir sesi ini kakak-kakak bisa tahu bahwasannya dalam pembelajaran kita harus bisa merefleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian peserta juga kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang kakak pelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan proporsi kakak-kakak semuanya yang berpihak kepada murid atau berpusat kepada peserta. Sampai di sini kakak-kakak akan ditanyakan. Baik, kakak-kakak, kalau tidak hanya ditanyakan, kegiatan kita dalam modul titik 1 orientasi dan modul 1.2 tentang paradigma pembelajaran perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Oke, baik kakak-kakak, mungkin pertemuan kita untuk sore hari ini sampai di sini. Mungkin ada kendala-kendala yang mungkin dalam suaranya tidak jelas atau tidak agak kurang dipahami. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita lanjutkan sesi kita pada hari Rabu. Jadwalnya kita akan tentukan bersama-sama. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Kak sudah memberikan materi. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih kembali Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Kak atas informasinya. Thank you so much. Thank you so much. Dadah Oci Rizky. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.